Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita melanjutkan mata kuliah hadis ahkam yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji hadis-hadis yang terkait tentang keutamaan bekerja. Sebelumnya saya share screen dulu materi hadisnya. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4932. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Syu'bah an Adi bin Thabit. Qala sami'tu Abdullah bin Yazid al-Ansari an Abi Mas'ud al-Ansari faqultu anin Nabi faqala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqal muslimina faqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Nah, di sini di terjemahannya dijelaskan bahwa telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas sampai kepada Abdullah bin Yazid al-Ansari dari Abu Mas'ud al-Ansari. Maka aku berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya, tentu dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal tersebut adalah sedekah. Jadi dari hadis ini kita bisa menarik sebuah pemahaman bahwa ternyata dalam menafkahi keluarga itu juga mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan manfaat daripada bekerja itu, taruhlah misalnya mendapatkan upah dan lain sebagainya, akan tetapi dia juga akan mendapatkan yang namanya pahala, ya, karena dia menghidupi keluarganya. Kita lihat hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ubaidillah bin Mu'az al-Anbari. Di sini dijelaskan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibu kanat lahu shadaqatan. Ya, ini hampir sama redaksinya, tapi ini dari riwayat Ahmad ya. Nomor hadis 21.316. Artinya hadis-hadis ini saling berkaitan satu sama lain. Ya, memberikan informasi bahwa ketika kita bekerja maka tentu akan mendapatkan yang namanya pahala. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ya, juga dengan redaksi yang hampir mirip. Di sini dijelaskan annahu qala al-muslimu idza anfaqa nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha wa hiya lahu shadaqatun. Jadi beberapa hadis-hadis yang dikutip di sini adalah memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita bekerja khususnya untuk menafkahi keluarga, maka itu terhitung sedekah. Yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika dihitung sedekah, ya tentu itu akan bernilai pahala. Sama halnya misalnya An-Nasa'i dalam kitabnya juga, ya, ini menambahkan, ya, cuma beda ar-rajulu saja, idza anfaqar rajulu. Ya, tetapi pada intinya itu sama. Ketika menafkahinya maka lahu shadaqatan, itu dihitung sedekah. Ini ada beberapa hadis ya yang terkait dengan hadis yang tadi. Nah, kemudian kita menarik ke kandungan hadis dulu ya. Kita lihat kandungan hadisnya. Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Jadi hadisnya memang ingin memberikan informasi kepada kita bahwa bekerja itu adalah sebuah perkara yang sangat mulia. Di samping ibadah-ibadah yang telah kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, ya, dan lain sebagainya.
Tetapi bukan hanya sekedar mengejar dunia, tetapi apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan keuntungan. Jadi bukan hanya di akhirat, melainkan juga mendapatkan keuntungan di dunia. Nah, kemudian ini sedikit tambahan dari penjelasan ini ya. Saya screen kembali tentang anjuran dan keutamaan bekerja dalam Islam. Ya, kalau kita merujuk kepada surah Al-Mulk, di situ dijelaskan walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru, maka makanlah sebahagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Jadi baik Al-Quran maupun hadis ini memberikan informasi bagi kita bahwa betapa pentingnya melakukan yang namanya pekerjaan. Nah, bekerja sama dengan kemuliaan. Ya, kita lihat ayatnya. Walladzi nafsi biyadihi la ya'khudha ahadukum habalah. Demi Allah, sekiranya seorang di antara kamu mengambil talinya kemudian dengannya mencari dan memanggul kayu bakar di punggungnya, itu lebih baik daripada ia mendatangi seseorang untuk meminta-minta. Jadi kita dilarang untuk meminta-minta. Kita harus berusaha dulu dengan semaksimal mungkin. Ya, kalaupun misalnya kita terhitung dari keluarga yang miskin, maka usahakan jangan meminta. Usahakan bagaimana kita ini bisa istilahnya mengerjakan apa saja tanpa istilahnya mengedepankan yang namanya kegengsian. Bekerja juga sama halnya dengan menggugurkan dosa. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Tabrani, man amsa kallan min amali yadi. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, ya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Maghfurallahu. Jadi dia lelah, ya, lelah karena bekerja sepanjang hari dia bekerja. Ya, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya, itu tidak usah khawatir. Walaupun kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi minimal itu bisa menjadi penggugur dosa bagi kita. Nah, kemudian ini ada nasihat dari Luqmanul Hakim, salah seorang ahli hikmah yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Di sini dijelaskan, Faruwiya anna Luqman al-Hakimah qala li banihi. Diriwayatkan bahwa Luqmanul Hakim ini menasihati anaknya, wahai anakku, hendaklah engkau tetap bekerja mencari rezeki yang halal. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak berpenghasilan kecuali ia akan mendapatkan 3 hal. Apa 3 hal yang dimaksud? Yang pertama, raqatun fi dinihi. Ya, lemah dalam agamanya. Kemudian wadha'fu fi aqalihi, lemah akalnya. Wadahabin muru'atin, dan hilang kewibawaan atau orang-orang meremehkannya. Nah, jadi maksudnya ini adalah orang yang berpenghasilan itu kadang, ya, artinya orang yang punya banyak duit, punya hanya harta itu tidak selamanya menjadi orang mulia. Kadang itu agamanya lemah. Ya, kemudian akalnya juga lemah. Ya, itu mungkin dikarenakan terlalu sibuk mencari harta sehingga dia tidak tidak mensortir, ya, atau dengan kata lain tidak tidak terlalu memusingkan dari mana datangnya uang itu. Yang penting dia cari keuntungan semata. Kadang itu akal kita melemah di situ. Dan agama juga, ya, kadang ikut melemah juga. Dan hilangnya kewibawaan, ya, karena sudah diperbudak oleh harta. Nah, ini ada keutamaan ihsan dalam bekerja. Anjuran ihsan dalam setiap amal. Artinya ihsan itu ya berbuat baik, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, supaya siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi dari beberapa riwayat maupun hadis-hadis yang dikutip ini, memang ini sangat dianjurkan untuk melakukan yang namanya pekerjaan. Dan bahkan ada ancaman serius dari Rasul
Jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ini juga menjadi sebuah sebuah warning ya, dalam hal istilahnya meraih jabatan ketika dia bekerja, misalnya taruhlah dia seorang pejabat atau apa, biasanya itu akan dihadapi sebuah kehancuran ketika diserahkan yang bukan ahlinya. Dari hal ini kita bisa belajar, yang pertama, penting sekali kita tanamkan ini yang namanya kualitas ya. Ya, ketika kita bekerja, usahakanlah bekerja yang maksimal. Perlihatkanlah profesionalisme kita. Apa yang kita punya sesuai dengan keahlian kita, maka berikanlah yang terbaik kepada orang supaya kita mendapatkan pahala. Yang kedua, kita juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kan dikatakan dalam sebuah riwayat, yang dikatakan manusia terbaik itu adalah yang bermanfaat kepada orang lainnya. Iya. Kemudian tentunya sebelum mendapatkan atau berkecimpung di dunia pekerjaan, di dunia kerja, maka itu perlu ada sekedar kemantapan. Kalau kita ini seumpama Anda seorang mahasiswa ya, perbanyak dan optimalkan Anda sebagai mahasiswa yang nantinya tidak akan kebingungan ketika selesai, dan ketika sudah selesai di tahap akhir itu tidak akan kebingungan ketika mencari yang namanya pekerjaan. Kemudian al-ihsan ini melakukan yang terbaik atau yang lebih baik lagi. Ya, kerja keras dan optimal. Ya, dengan optimalisasi daripada apa yang kita kerjakan, insya Allah juga akan membuahkan hasil. Kan ada istilah yang mengatakan begini, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras seseorang itu insya Allah akan dituai nantinya. Nah, berusahalah untuk istilahnya berkompetisi, dan usahakan kompetisi itu tentu harus sehat tanpa merugikan orang lain. Dan ketika berkompetisi, ya belajarlah juga untuk menolong orang lain agar supaya di kemudian hari kita juga akan dikenang kita punya kebaikan. Mencermati nilai waktu ini juga penting ya. Artinya jangan rugikan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ketika itu tidak bermanfaat, maka kitalah termasuk orang yang namanya merugi. Nah, sekira ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan saya harapkan kepada para mahasiswa sekalian, silahkan absen diri di kolom komentar dengan menyebutkan nama, ya, kemudian prodinya apa, ya, dan semesternya berapa. Sekira ini, dan saya akhiri, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.